proses pengerjaan proyek Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo yang baru, yang berlokasi di Jalan Profesor Hamka, Lingkar Selatan Kota Probolinggo tahap kedua, yang bakal menelan biaya ratusan miliar tersebut, proses tendernya menjadi sorotan dari Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo dan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Departemen Korwas Pusat. Selasa 9 November 2021, Komisi 3 kembali melakukan rapat dengar pendapat atas aduan LPKN Depkorwas terkait dokumen lelang yang menghadirkan Dinas PUPR sebagai pengguna anggaran, PPKOM, Pokja, Inspektorat, dan bagian hukum pemerintah kota. Rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Haji Agus Rianto yang dihadiri sejumlah anggota Komisi 3 tersebut yang digelar di ruang Komisi 3 terlihat cukup tegang. Pasalnya, materi rapat adalah aduan dari LPKN atas temuan dokumen lelang RSUD yang baru diupload di SPSE atau di lelang elektronik Kota Probolinggo. Ditemukan nama pengerjaan proyek RSUD tipe B Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Padahal proyek yang bakal dikerjakan adalah RSUD Kota Probolinggo tahun anggaran 2021. Dokumen tersebut adalah yang dikerjakan oleh PT Pandu sebagai pemenang dengan biaya miliaran rupiah. Jelas Luis Haryono. Dalam rapat tersebut, Luis Haryono menyampaikan temuannya bahwa dokumen pemilihan untuk pengadaan pengerjaan konstruksi pembangunan RSUD Kota Probolinggo adalah nama proyek yang akan dikerjakan. Namun, dalam isi dokumen disebut dalam spesifikasi material pengerjaan adalah arsitektur pembangunan gedung RSUD Kota Probolinggo. Temuan lain yang disampaikan dalam rapat tersebut bahwa ditemukan lebih kurang 20 halaman dalam dokumen spesifikasi teknis adalah prasarana ruang server yang dalam deskripsi pekerjaannya adalah penyediaan pemasangan pada semua ruang server untuk menunjang beroperasinya data dan informasi di lingkungan RSUD tipe B Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo, Agus, selaku pengguna anggaran membenarkan adanya kesalahan dan telah mengantongi surat pernyataan dari PT Pandu selaku pembuat dokumen tersebut. Terkait kesalahan yang dilakukan, padahal semua jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Terkait hal ini, Komisi 3 memutuskan untuk tidak bertanggung jawab apabila proses ini dilanjutkan karena diduga akan berdampak hukum dan terjadinya kerugian. Berikut kita ikuti cuplikan suasana rapat dengar pendapat dan hasil wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berkaitan dengan rapat dengar pendapat malam hari ini atas surat yang kami kirim pada hari Jumat, tujuannya adalah kepada Inspektorat, kemudian tembusannya adalah pengguna anggaran dan juga kepada para pihak yang lain. Artinya tujuan daripada surat ini adalah sebuah temuan yang kami merasa janggal
Dan ruang ini dibuka guna menemukan kebenarannya atas apa yang kami dapat. Ya. Waktu saya tanya dulu, waktu saya agak banyak apa sedikit, soalnya lembarannya agak banyak. Saya baca aja ya. Oke. Beberapa poin permasalahan dalam proses tender pembangunan rumah sakit umum Kota Probolinggo tahun anggaran 2021. Merujuk dari peraturan yang dipergunakan untuk pengadaan barang dan jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, yang salah satunya tugas dan kewenangan pengguna anggaran yang menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan A, tender penunjukan dan seterusnya dengan anggaran di atas 100 miliar. Maka tepat sekali Pak Ketua, kalau malam hari ini pengguna anggaran adalah PU ya, yang diundang pada malam hari ini. Ada banyak sekali pertanyaan, ini cuman kita mengalir saja. Namun pada poin saja yang saya tekankan di sini adalah yang menjadi janggal di sini adalah bab 10 dari halaman 571 sampai dengan 592. Itu dokumen di sini dituliskan adalah pembangunan RSUD tipe B Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ini janggal buat saya. Dan ini adalah temuan. Mestinya saya sifatnya hanya koordinasi dan bertanya saja. Cuman para bapak-bapak yang terhormat tidak bisa menemui saya. Akhirnya ruang hari ini terbuka. Ya, baik. Meskipun saya juga sudah menyampaikan secara lisan kepada beberapa pihak terkait tentang ini. Pertanyaan saya, dokumen yang begitu hebatnya yang dimenangkan oleh salah satu PT dengan anggaran yang luar biasa, ini kesalahan, kesengajaan, atau persekongkolan yang sedang dibuat di Probolinggo? Karena bagi saya selaku pengamat selama ini, bahwa terkait legalitas atau dokumen lelang tender di Probolinggo, seleksinya luar biasa ketatnya. Artinya ketika peserta tender membuat satu kesalahan, gugur. Pertanyaan saya sekarang, ini yang salah dokumennya, tapi biar nanti dijawab apakah ini dokumen ini keliru ngetik, atau kesalahan, atau persekongkolan. Saya belum bisa Mas Justice karena nanti ada ruang yang harus dijawab. Ya, jadi dari halaman tadi ini spesifikasi teknis prasarana ruang server. Saya bukan orang teknik, saya bukan pemain proyek, tapi ketika saya membacanya ngeri-ngeri. Ya, bahwa dokumen pemilihan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan RSUD Kota Probolinggo dengan nomor sekian, ya, spesifikasi teknis dan gambar yang berisi file tambahan yang outline-nya adalah spesifikasi teknis dan kawasan sebagaimana terlampir pada sistem SPSE. Dalam dokumen pemilihan salah satu bab, yaitu ada pada bab 10 yang berisi spesifikasi teknis dan gambar, di mana file spesifikasi teknis tersebut dalam aplikasi SPS Kota Probolinggo yang diperuntukkan untuk tender pekerjaan konstruksi pembangunan RSUD Kota Probolinggo tahun anggaran 2021. Dari judulnya saja ini salah. Di sini konstruksi, yang satunya ngomong arsitektur, yang benar yang mana? Judul proyeknya sudah keliru. Ketika dilelang adalah pembangunan RSUD Kota Probolinggo, tapi dalam spesifikasi teknis yang saya baca di sini adalah arsitektur. Banyak sekali kesalahannya, tapi saya belum menjustis karena bapak-bapak yang harus menjawab, karena kalianlah yang membuat. Saya tahu PT Pandu adalah pemenang yang mengerjakan ini,
Tetapi dasar daripada segalanya adalah di PPKOM atau pengguna anggaran. PU di sini yang punya perencanaan semuanya. Kemudian ditenderkan dan ditenderkan seterusnya. Kesengajaan atau apa kita tidak ada unsur sedikit pun yang mengarah sana. Ada kesengajaan. Ya. Karena dokter itu yang membuat adalah PT Bandu. Dan PT Bandu sudah membuat surat pernyataan bahwa memang ada kesalahan teknis, salah ketik di dalam. Salah ketik ya? Iya. Saya catat ya, salah ketik ya. Catat ya, itu salah ketik ya. Salah ketik. Ada surat pernyataan dari Ya, PT salah Bandu. ketik ya. Ya itu. Ya mungkin ditambahkan oleh PPKOM. Kemarin kita sudah koordinasi, memang di bulan September Pak sebenarnya. Kita baca-baca memang ada beberapa yang terkait dengan perbedaan nama. Jadi kami sudah koordinasi dengan membuat surat pada tanggal 17 September dan dijawab sama PT Bandu tanggal 20 Pak waktu itu. Surat pernyataan bahwa memang ada salah ketik Pak. Ada lagi salah ketik ya. Mungkin bisa menambahkan saja. Jadi kalau salah ketik ya salah ketik satu aja. Tapi kalau salah ketiknya sampai 20 lembar bukan salah ketik Pak. Lupa menghapus. Enggak, kita jujur aja. Semangat kita, semangat Komisi 3 ini adalah untuk mewujudkan visi dan misi wali kota. Jangan sampai dirusak kayak gini. Apabila ini sudah ada pemenang, campaignnya ada. Takutnya di kemudian hari ada salah satu atau siapa aja yang menuntut di ranah hukum, akhirnya itu menjadi belum buka, akhirnya pekerjaan itu di stop sampai masalah ini ingkrah. Jadi Bandu Persada ini tahun 2018 di websitenya Bandu Persada resmi bahwa BED dan Master Plan Rumah Sakit Tipe B Kalimantan Utara Rilor tahun 2018 itu dikerjakan oleh Bandu Persada. Intinya apa? Berarti produknya untuk Rumah Sakit Kota Probolinggo copy paste dari ini. Ini adalah websitenya bandupersada.co.id. Bisa dicek di halaman 5. Bisa dilihat semua. Di sana memang pernah mengerjakan DED dan Master Plan Rumah Sakit Tipe B Kalimantan Utara Tanjung Selor tahun 2018. Catat ini bahwa dengan adanya pembangunan RSUD, Dewan tidak bertanggung jawab secara dampak nanti apapun. Karena apa? Ini sudah ada MOU. Sudah Bang Sultan. Terus apa Pak? Jadi tolong ini dicatat, saksi hidup ini, Dewan tidak akan bertanggung jawab. Karena saya mohon maaf ya, ini belakang ngeri Pak. Monggo, itu silakan. Anu semua cuma saya ngasih warning. Itu aja, Pak Ketua tolong nanti rekomendasinya catat dengan ya. Karena merinding saya Pak. Terima kasih. Jadi sebagaimana yang disimpulkan atau direkomendasikan akhir oleh Komisi 3 tadi, bahwa salah satunya tadi kan Apip Inspektur adalah ya diminta untuk segera menindaklanjuti ini sehingga bisa segera diambil suatu langkah-langkah yang pasti gitu. Jadi dari KPBJ, dari Pokja itu menunggu dari Apip gimana nanti tindak lanjutnya untuk mendalami. Iya, seperti nanti kan Apip akan bergerak cepat ini untuk merespon apa yang sudah direkomendasikan. Tiga hal yang sudah direkomendasikan tadi akan diperhatikan dan untuk diproses lebih lanjut. Jadi nanti dari pemerintah kota kan seperti itu melalui Apip nanti akan ada rekomendasi. Bandung Persada bahwa menyatakan bahwa memang ada kesalahan. Bukankah ini satu pengakuan bahwa itu ada kesalahan di dokumen lelang itu? Artinya dokumen lelang itu kan salah. Terbukti dengan adanya pengakuan dari PT Bandu Persada ya. Nah ini apakah mau dilanjutin setelah ada pengakuan kesalahan itu? Jadi kalau yang disampaikan itu memang kenyataannya muncul itu. Ada Tanjung Selor itu muncul. Namun seberapa substansi terkait adanya kesalahan itu kan
kan tidak bisa serta-merta bahwa karena ada sebagian yang muncul RSUD Tanjung Selor itu sehingga secara general atau secara keseluruhan bahwa dokumen itu salah, kan tidak serta-merta seperti itu. Untuk memutuskan itu kan perlu pendalamannya seberapa substansial adanya RSUD Tanjung Selor itu muncul di dokumen itu. Sebenarnya Pak. Ya, jadi terkait dengan rapat dengar pendapat malam ini, kami dari Lembaga Konsumen mengadukan tentang ditemukannya dugaan kesalahan yang terupload dari LPSE Pembangunan Rumah Sakit Baru Kota Probolinggo, bahwa kami temukan ini ada dalam bab 10 itu di ruang server itu ditemukan bahwa ini patut diduga ya itu adalah copy paste ya, karena di situ berkali-kali dalam lembaran ini ditulis adalah pembangunan rumah sakit umum tipe B di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Itu berapa? Nah, dari judulnya saja sudah keliru. Dari judul proyek ini sudah keliru judul. Itu ada sekitar 7 atau 8 halaman dari judul itu sudah keliru, bahwa di situ adalah pembangunan gedung, terus kemudian di situ dikerjakan dokumennya adalah arsitektur. Artinya kan anggarannya kan tidak mungkin pas masuknya. Kemudian di bab 10 kami temukan di situ adalah rumah sakit tipe B Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Kan sama-sama rumah sakit, Pak. Sama-sama rumah sakit, tapi yang dilelang di sini ya di LPSE yang dilelang adalah rumah sakit Probolinggo Kota. Bukan menurut saya, tapi kembali lagi kepada peraturan presiden kita yang terbaru ya, itu di sana dijelaskan apabila ditemukan dalam prosedur lelang itu ada kekeliruan atau kesalahan, maka segala proses itu harus dibatalkan. Ya, tadi sudah kita ketahui bersama bahwa kenapa RDP ini diadakan. Yang pertama dulu ya, bahwa ada laporan dari masyarakat, terutama dalam ini ada LPK, bahwa ada kesalahan di dalam dokumen awal. Perlu diketahui bahwa dokel atau dokumen itu adalah induk daripada pelelangan ini, kan begitu. Nah, kalau sudah induknya salah, artinya semua yang hasil produknya pasti salah. Artinya cacat hukum. Makanya rekomendasinya kami sudah jelas tadi, disampaikan berkali-kali juga oleh teman-teman Komisi 3 bahwa kalau ini diteruskan, ya, apabila ada dampak hukumnya, maka dalam hal ini Komisi 3 tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena kami sudah menyampaikan itu salah, silakan dikaji ulang. Kan Berarti memaksa itu, Pak? Kalau kita memaksakan, nyatanya itu diteruskan. Iya. Iya kan? Kalau ditanya kenapa berani meneruskan, karena ada jaminan dari PT Persada. Jaminan apa? Bahwa ya itu memang salah, tapi itu salah ketik, ya kan? Ya. Kan ada Tanjung Selor. Oh. Tanjung Selor itu bukan catatan kaki, Pak, ingat, bukan catatan kaki itu. Tapi itu ada di dalam narasi dokumen itu. Kalau salah ketik mungkin sekali saja. Iya. Tapi ini berkali-kali sampai puluhan kali, bahkan dari 571 ke 590 sekian. Kalau menurut hemat Komisi 3 bagaimana, Pak? Lah ya itu kalau sudah yang sebuah dokumen lelang yang ada di Kota Probolinggo, copy paste yang ada di tempat lain, ya jelas itu nggak benar dong. Kok bisa? Itulah kekeliruan atau keteledoran daripada teman-teman Pokja. Sekian halaman kok bisa ditemukan. Mereka kan sudah bersertifikat, Pak. Manusia kan juga bisa salah. Apakah termasuk asal-asalan ini, Pak? Kalau seperti ini? Bagaimana? Kalau termasuk asal-asalan pembuatannya ini? Yang jelas kan begitu, Pak. Sesuatu yang copy paste dari tempat lain, mestinya kan tidak mau belajar. Tidak mau belajar.